حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keislaman kita dalam perjalanan hidup ini, dan semoga Allah wafatkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram, siang ini kita akan bersama-sama mengkaji satu tema yang kita ambil materi ini dari kitab Miftah Darus Sa'adah karya emas dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah itu ada salah satu bab yang menjelaskan tentang asyratu mawani liqabulil haq. Asyratu mawani liqabulil haq. Ada 10 sebab seseorang terhalang untuk mendapat hidayah. Ada 10 sebab seseorang tidak mau menerima kebenaran. Di dalam muqaddimah, Imam Ibnul Qayyim mengungkapkan setiap muslim itu selalu berdoa, selalu minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu setiap muslim. Bahkan
permintaan ini, minta diberi petunjuk jalan yang lurus itu termasuk permintaan terbanyak yang diucapkan oleh seorang muslim. Doa yang paling banyak diminta, doa yang paling sering diucapkan adalah doa minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Minimal kalau seorang muslim itu sholat 5 waktu, minimal doa itu sehari semalam dibaca sebanyak berapa? 17 kali. Minimal ini, Pak. Itu belum kalau kita sholat sunnah. Belum tahajudnya, belum duhanya, belum rawatibnya. Itu berapa kali lagi kita berdoa minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini membuktikan, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut sangat amat penting. Adapun kalau kita doa saku jagat yang katanya paling banyak, itu masih kalah dengan doa kita minta petunjuk jalan yang lurus, yang terukir di dalam surat Al-Fatihah, yang bunyinya bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Itu doa yang paling banyak, Pak. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Itu doa yang paling banyak. Permintaan yang terbanyak yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Itu poin pertama nasihat beliau. Nah, nasihat yang kedua, kata beliau, namun ironisnya, anehnya, pada saat kebenaran datang di hadapannya, ketika kebenaran itu datang di hadapannya, ternyata tidak semua orang yang tadi meminta jalan yang lurus, meminta ditunjukkan jalan kebenaran, ternyata tidak semua yang berdoa mau menerima kebenaran pada saat kebenaran itu datang kepadanya. Enggak setiap orang ternyata mau menerima kebenaran itu. Tidak setiap orang hatinya senang dengan kebenaran itu. Padahal tiap hari, tiap saat dia minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang benar. Ini kan aneh. Soalnya kan pada umumnya itu kalau orang minta, apalagi permintaannya itu sangat sering diminta, seperti maaf. Kalau orang sakit, doa yang paling banyak apa? Minta sembuh. Begitu ada jalan kesembuhan, kira-kira gimana? Seneng. Pasti begitu. Ada orang yang istrinya tidak hamil-hamil. Doa yang paling banyak apa? Minta supaya istrinya hamil. Tiap hari minta, ya Allah berikan keturunan. Ya Allah berikan aku ahli waris. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Sudah bertahun-tahun minta, merengek-rengek kepada Allah, istrinya hamil, marah. Kayak gimana ini? Ini kan aneh. Ya, ini kan unik. Seperti orang yang jalan melalui lintasan di suatu perkampungan, dia bingung mau menunjukkan jalan yang mana. Setiap orang ditanya, Pak, jalan menuju kota A itu mana?
Ketemu orang lagi, Pak, jalan menuju kota mana? Pak, tolong tunjukkan saya jalan menuju A itu mana. Begitu ditunjukkan, malah nggak ngikuti jalan itu. Yang terjadi apa? Nah, aneh. Kan unik ini, Pak. Seperti halnya orang yang sudah lama nganggur, minta diberi pekerjaan. Setiap hari, ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa bekerja. Berikan aku rezeki agar bisa menafkahi istriku. Begitu ada penawaran, Pak, ini ada lowongan kerja. Nggak mau. Ini kan unik. Dan itu terjadi dalam hal ini. Minta petunjuk, ya Allah, tunjukkan kepada jalan yang benar. Begitu kebenaran ditunjukkan, kebenaran datang, Al-Quran datang, hadis Nabi datang, mau nerima? Ini yang diungkapkan. Kenapa kok bisa terjadi begini? Padahal Pak ya, ngapunten. Kalau benar-benar kita itu minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku, dan kita sadar, aku butuh ilmu untuk mengenal kebenaran. Datang orang memberi petunjuk, datang memberikan ilmu, datang orang memberikan kabar. Ini loh jalan yang benar, ini loh jalan petunjuk, ini loh jalan yang diridhoi Allah. Lalu kita tolak, perhatikan, lalu kita ingkari. Sebenarnya itu adalah tabiatnya orang-orang Yahudi. Nanti panjenengan bisa lihat di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Ketika menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang Yahudi begitu. Tiap hari itu berdoa. Nah, oleh karena itulah kemudian perkara tersebut dikaji, diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kok bisa ada orang merengek-rengek, ada orang minta tolong, ada orang minta petunjuk, begitu didatangkan kebenaran, ditolak. Begitu datang kebenaran, dimusuhi. Kok aneh? Maka diungkap apa sebabnya. Nah, di dalam kitab itulah Imam mengungkapkan, membongkar salah satu di antara sebab-sebab kenapa orang tidak mau menerima kebenaran. Beliau mengatakan ada sekitar 10 sebab kenapa orang menolak kebenaran. Sebab yang pertama itu adalah al-jahal. Al-jahal. Ai dha'ful ilm wal mafahim. Lemahnya ilmu dan lemahnya pemahaman. Artinya apa? Nek diringkes kebodohan. Tuh. Itu sebab pertama. Jadi sebab pertama, sebab yang paling utama, kenapa orang tidak mau menerima kebenaran, itu karena tidak ngerti apa itu kebenaran. Ngeten. Oleh karenanya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa kejahilan itu merupakan faktor utama. Kejahilan merupakan faktor utama seseorang tergelincir
kepada dosa. Saya ulangi, kejahilan, ketidaktahuan merupakan faktor utama seseorang tergelincir di dalam dosa. Bisa kita simak di antara ayat-ayat yang menjelaskan masalah tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat 4. Bapak Ibu bisa lihat di surat 4. Surat An-Nisa ayat 17. Surat 4 ayat 17. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa'ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi orang-orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan. Apa maknanya ayat ini? Tafsir dari ayat ini disebutkan wonten gene kitab Ibnu Katsir. Disebutkan wonten gene tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah berkata, apa kata beliau? Kullu dzanbin asabahu abdun fahuwa bijahalah. Kullu dzanbin, setiap dosa. Setiap dosa. Asabahu abdun, yang menimpa kepada hamba. Setiap dosa yang menimpa kepada hamba. Fahuwa bijahalah, itu disebabkan karena kebodohan. Nah, setiap dosa yang menimpa kepada hamba itu disebabkan karena kebodohan. Nah, ngeten. Itu pernyataan seorang ulama ahli tafsir yang pertama, Imam Abul Aliyah. Yang kedua, Imam As-Suddi. Imam As-Suddi berkata, apa kata beliau? Madamu ya'sillah fahuwa jahil. Ya Allah nih. Selama orang itu bermaksiat kepada Allah, selama itu pula ya, dia dalam kejahilan. Selama dia maksiat kepada Allah, selama itu pula dia dalam kejahilan. Insya Allah ini. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh ulama yang lain, semakin sedikit ilmu agama seseorang,
Semakin terbuka pintu, semakin sedikit ilmu seseorang, semakin terbuka perbuatan dosa. Jadi kita nanti Pak gampang keplecuk, gampang tergelincir, gampang terpeleset pada dosa ketika kita nggak ngerti ilmu di dalam agama. Contoh kemawon. Contoh. Sifat munafik. Selama ini yang sampai kepada kita, sifat-sifat munafik selama ini yang sampai kepada kita, itu ada berapa sifat-sifatnya? Selama ini. Yang kita tahu berapa? 3. Nih, 3. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pripun? Ayatul munafik salasa. Tanda-tanda munafik ada berapa? Ada 3. 1, idza haddasa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada khilafa. Kalau janji ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya khianat. 3. Padahal wonten gene Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain itu ada sekitar 30 sifat. Ada berapa? 30 sifat. Yang kita tahu tadi berapa? 3. Dadi sing mboten ngerti pinten? Pinten? 17, Masya Allah. Duh, ayo. Akhirnya kita satu saat melakukan perbuatan munafik, gak ngerti kalau itu munafik. Rumangsa dadi munafik? Rumangsa? Mboten purut diarani munafik. Padahal itu perbuatan munafik. Contoh wonten ngene Quran apa mawon? Salat males. Ayo. Salat males. Iku tanda-tanda ngene kok aja salah paham, Mbak. Aja salah paham. Ngene kok dira ngaji munafik nyowong ngono sampean. Yang ngomong ini Allah. Nanti habis ini kita ungkapkan, kita tunjukkan. Siji, engko ana tambahan ngono lho ya. Siji nek salat males. Indikasi salat males niku napa? Indikasi ini nek salat males napa mawon? Siji, ditunda-tunda. Nomor 2, nggak jamaah. 3, kepingin cepat lemari. 4, nek melakukan ibadah tidak sepenuh hati. Itu indikasi salat males. Itu 1. Jalan tambahan 2. Tidak banyak ingat kepada Allah. Sedikit sekali berzikirnya. Sedikit sekali berzikirnya. Itu tanda-tanda munafik. 2. 3. Nek ibadah seneng disaksikan oleh manusia. Seneng butuh nih amal. Nah. Tapi ya jangan selalu suudon. Ini ono wong ketok amal dikira riak, bukan. Menampakkan amal itu boleh banget. Tapi intinya kalau dia punya amal itu ingin orang lain tuh mengakuinya. Kalau dia punya amal soleh, orang lain ingin dia ketahui riak dalam amal. Pun di ayat ini ada 3 tadi. Apa tadi? Nek sholat males. 2, sedikit sekali dzikir. Sedikit sekali dzikir. Yang ketiga, selalu ria, pamer. Nah, sampean buka wonten gene surat An-Nisa. Sampean buka surat An-Nisa ayat
142. An-Nisa 142. Iku tondo-tondone sinten. Nah, Allah berfirman 142 dalam surat 4. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Iya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Lalu disebutkan bagaimana ciri-ciri munafik. 1. Apabila mereka hendak melakukan sholat, mereka sholat dalam keadaan yang ngomong siapa ini? Ustaz Rohu. Awas, nuduh-nuduh sana, munafik ngomong. Koyok kapi ini. Bukan saya yang ngomong ini. Jadi nek kula mbak sampeyan niku males masuk ayat niki mboten. Masuk. Yang bicara siapa? Al-Qur'an. Engko nek sampeyan gak trimo ya Gusti Allah celatuan ngono lho. Itu yang satu. Yang kedua apa? Yang kedua apa ayat itu? Yura'unan nas. Suka pamer kepada manusia. Tuh. Yang ketiga, nama malih. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ada berapa tadi? 3. Nek digabung karo hadis mang piro? 6. Tambah imane loro. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Surat 9. Surat 9. Ayat 6-7. Surat 9 ayat 6-7. Sifat-sifat munafik. Surat 9 ayat berapa tadi? 6-7. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik laki-laki dan perempuan yang satu dengan yang lain sama saja. Ciri-cirinya bagaimana munafik itu? 1. Ya'muruna bil munkar. Apa cirinya? Ngajak orang lain berbuat mungkar. Awas. Ya, menghasung orang lain, ngajak teman-temannya, ngajak tetangganya, ngajak kerabatnya untuk melakukan maksiat. Jadi hatinya itu lebih senang kepada kemungkaran. Wis, iki tinggal ngaji mawon mungkar iku apa ae, ngoten lho. Saniki nek cara syariat nih, cara syariat Quran niku. Delok bidu wanita setengah telanjang. Sing seragame kados mekaten. Nggih. Bidu wanita duodone dibuka ombo-ombo, roki cekak-cekak,
Goyangane kados ngoten. Ngoten niku makruf napa mungkar nek nurut syariat. Makruf. Lah kok nek makruf ya melok sedekah jariah pisan sampean ya. Melok muter-muter nyekel tangane ngelebokno duit jariah. Nah niku mungkar napa makruf. Kalau jenengan seneng, nah ini tanda-tandanya. Nek nurut Al-Quran, ini tanda-tandanya munafik. Mencintai yang mungkar dan ngajak orang berbuat mungkar. Perjudian. Bon, ini kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya melakukan yang dilarang. Melakukan yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat ini, termasuk sifat munafik adalah mencegah orang berbuat baik. Tuh. Menghalang-halangi orang berbuat taat kepada Allah. Dilarang. Bapak-bapak, ada loh sebagian, mudah-mudahan di sini enggak ada, mudah-mudahan enggak ada. Tapi ini ono yo katut sampean, ngono loh. Kalau bapak-bapak menghalang-halangi istrinya pakai jilbab, jenengan masuk munafik nih. Karena wanita muslimah yang berakal sehat dan balik menurut Al-Quran, menurut Nabi dan jumhur ulama, hukumnya wajib menutup aurat. Mangke Bapak saged simak wonten gene surat 33 ayat 59. Allah wajibkan muslimah yang berakal sehat dan balik. Syaratnya kali berakal sehat balik. Menawi istri jenengan dereng balik mboten napa-napa, mboten. Ya. Oh istriku belum balik mas, oh enggak masalah karena belum balik. Tapi kalau sudah balik, menurut Al-Quran, menurut hadisnya Nabi, jumhur ulama semuanya ada khilaf. Wajib nutup aurat. Taat. Nah kalau kemudian dihalang-halangi suaminya, menghalang-halangi dari ketaatan, bagian dari sifat kemunafikan. Nomor 3. Wayakbiduna aidiyahum. Menggenggam tangan-tangan mereka. Napa niku? Pelit. Dadi nek kate infak niku weman katane. Ha iku tanda-tandane munafik. 3. 4. Nasullah. Banyak lupa kepada Allah. Banyak lupa kepada Allah. 4. Di sini tok surat At-Taubah ayat berapa tadi? 67. Ada berapa sifat? 4. Berarti 6 ditambah 4. Mpun wonten pinten? 10. Kira-kira dari 10 jenis ini kita yang tidak lakukan yang mana? Lah enak lah ini. Dari 10 sifat itu nomor berapa yang tidak kita lakukan? Kalau ternyata kok kabeh katut, ya selesai sudah. Ayo dibenahi diri kita masing-masing. Ngeten lah. Niki saya kata Pak Mangke. Sampeyan ndelok wong ngaji Quran, ditafsiraken, diamalkan jenengan benci, niku masuk. Jenengan ningali ngelihat orang baca Quran, ngaji Quran, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, lalu diamalkan, jenengan kok mangkel, lalu berupaya untuk menghalangi mereka, itu termasuk munafik. Nah, cek robisan. Jadi cekot-cekotnya cek tambah. Dibuka surat 4.
Maka nek kula mbak sampean bener beriman, betul-betul beriman, kenapa kita benci orang mengkaji Al-Quran? Apalagi mengamalkannya. Kenapa kok kita benci gitu loh? Kan mestinya bersyukur. Ya, surat 4 kita buka, surat 4 ayat 61. Dibuka. Surat 4 ayat berapa? 61. Tanda-tanda munafik lagi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ya, apabila engkau dikatakan kepada mereka, marilah kita menuju Al-Quran, taat kepada Al-Quran, ayo kita taat kepada Rasul. Maka engkau akan melihat orang-orang munafik menghalang-halangimu dengan sangat amat keras. Tuh. Nek ono mau ngaji Quran, ngaji hadis Kanjeng Nabi, terus berupaya mengamalkan Al-Quran dan ajaran Nabi, dibenci dengan kebencian yang sangat besar. Tuh, ngeri Pak ini. Tambah 1, berarti tonton pinten Bon? Makanya sing paling enak niku Pak, sing paling bagus gak ngaji belas. Jadi gak ngerti Pak. Bon, terakhir. Yang namanya maksiat itu bukan sekedar melakukan yang dilarang saja. Kula ulangi melih. Sing jenenge maksiat itu bukan sekedar melakukan yang dilarang. Ninggalno sing wajib niku yo maksiat. Sampun jelas? Simbol yang diangkat oleh Allah melalui Al-Quran, dolim niku wonten kalih. 1 dolim yang dilakukan oleh Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana. Kata Nabi Adam, wahai Robku, wahai Tuhanku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Dengan apa? Kedoliman sing dilampahi Nabi Adam napa? Melakukan sing dilarang. Matan. Kedoliman yang kedua, maksiat yang kedua adalah meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan kewajiban. Niku nggih dolim, niku nggih maksiat. Ucapan yang dibaca Nabi Yunus, pripun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Nabi Yunus, tidak ada ilah yang berhak diabadai dengan benar kecuali Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang dolim. Pertanyaannya, kedoliman apa yang dilakukan Nabi Yunus? Kenapa? Meninggalkan tanggung jawab, bukan rumahnya. Tanggung jawab tugas beliau itu dakwah. Karena masyarakat tidak gelem terima dakwah yang beliau sampaikan, akhirnya beliau marah dengan masyarakatnya, ditinggalkan. Lalu diberikan sanksi oleh Allah. Beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi ninggalno sing wajib niku nggih zalim, termasuk perbuatan maksiat. Mantan, saya hari raya beberapa tahun yang lalu pulang ke kampung, Mbak. Ketemu teman-teman SD, teman-teman kecil. Kampung dulu dengan sekarang sudah sangat jauh berbeda.
Jauh berbeda. Teman-teman SD niku pun boten karu-karuan. Nek jari wong Jawa niku molimo niku wis di lakoni kabeh, Pak. Ya Allah. Mabuk, madon, apalagi judi, dilakoni sedaya pun. Semua. Akhirnya saya jalan-jalan lagi silaturahim ke teman-teman lama yang lain. Ketemu yang lain. Ini agak mending. Ndak judi, ndak mabuk, ndak main perempuan. Yang ini. Tak tanya, Mas, ini teman-teman kita kayak begini ini mulai kapan? Sudah lama, Ustaz. Semenjak jenengan meninggalkan kampung ini, udah begitu banyak ya main, ya judi, ya gitu sudah. Lalu dia mengatakan, saya alhamdulillah, walaupun saya nggak sholat, tapi saya nggak maksiat. Walaupun saya nggak sholat, hatiku langsung dia nggak sholat katanya nggak maksiat. Menurut beliau yang namanya maksiat itu apa? Tuh kan, kenapa kok dia tidak mengatakan maksiat? Kembali materi awal. Napa wau? Jahil, gak ngerti apa definisi maksiat. Sampun jelas nih. Jadi semakin ilmu tentang agama terbuka luas pintu melakukan dosa. Makanya sing paling apik napa wau? Gak ngaji blas. Yuk, sisa waktu yang masih ada, monggo dipun manfaataken dengan sebaik-baiknya. Masya Allah di masjid kita ini terbuka luas untuk siapapun yang mau belajar. Luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para pengurusnya, para ustadz-ustadznya, para pelaksana-pelaksananya. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluarganya juga demikian diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, ini baru pertama golongan yang terhalang untuk mendapat hidayah. Jadi nomor 1, orang-orang yang terhalang mendapat hidayah adalah orang-orang yang jahil. Semoga sisa waktu yang masih ada, Allah tolong kita semuanya, Allah hidupkan hati kita, Allah buka hati kita, Allah suburkan jiwa kita, bergegas untuk punya keinginan belajar bersama-sama, menyembuhkan dan mengobati penyakit yang paling mengerikan, yakni selamat dari kejahilan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Dan semoga menjadi ilmu yang mendatangkan kemaslahatan kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dan terlebih kepada umat ini. Insya Allah langkah-langkah berikutnya, poin-poin berikutnya bertahap secara berkesinambungan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan akan datang kita bahas golongan yang kedua, orang-orang yang diusir dari hidayah. Demikian kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.